Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak ibu semuanya. Welcome back to my YouTube channel Belajar Bareng Budian. Hai, apa kabar nih anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah kita sudah memasuki hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Selamat hari ulang tahun Indonesia. Semoga kita semua semakin merdeka dari virus COVID-19. Oke. Ini tuh kayak udah sekolah gitu. Hari ini kita akan mempelajari tentang mata pelajaran aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Nah, tujuan belajar kita pada kali ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian fungsi matematika. Yang kedua, mengoperasikan fungsi matematika. Dan yang ketiga adalah menganalisis data sesuai dengan fungsi matematika. Nah, sebelum kita lebih jauh nih belajar tentang fungsi matematika, kita harus tahu dulu nih sebenarnya apa sih itu fungsi? Nah, fungsi adalah persamaan yang dimasukkan ke dalam Microsoft Excel, khususnya di worksheet, untuk melakukan perhitungan secara otomatis. Jadi, ketika nanti kita memasukkan rumus, ketika kita mau mengolah data atau menghitung data, itu udah terhitung secara sendiri, secara otomatis gitu. Jadi, kita nggak usah ngotak-atik lagi. Jadi, kita cukup memasukkan satu fungsi, tinggal seret, jebret, jadi itu fungsi. Nah, fungsi matematika sendiri adalah fungsi yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, pembagian, perpangkatan, dan perakaran. Nah, ada dua lagi nih di dalam fungsi penjumlahan. Kita mengenal ada yang namanya fungsi sum dan ada yang namanya fungsi sum if. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk langsung aja kita ke PPT dan cara mengoperasikannya. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke bagaimana cara mengoperasikan rumus atau fungsi di Microsoft Excel, ada satu konsep besar yang harus kamu ingat dulu nih. Nah, jadi ada suatu konsep besar, yaitu setiap rumus yang akan digunakan harus disertai dengan tanda sama dengan di awal karakter, dan format rupiah tidak boleh diketik tetapi menggunakan format currency yang udah kamu pelajari di video sebelumnya, di materi sebelumnya, ya kan? Udah tuh gimana caranya memformat rupiah dengan rupiahnya nggak diketik tapi pakai accounting atau currency. Nah, itu adalah dua konsepnya. Jadi harus pakai sama dengan di awal kita mau ngetiknya, plus harus menggunakan format currency kalau ada rupiahnya. Tuh. Perlu diingat juga bahwa kalau di rumus ini kita hanya mengolah angka ya, yang diolah itu angkanya. Nah, kemudian tadi fungsi matematika ini terdiri dari penambahan, ya kan? Nah, penambahan ini maksudnya kayak gimana? Contohnya, kayak kita mau 1 tambah 1. Jadi kita nggak usah buka kalkulator lagi nih. Jadi kita langsung aja di Microsoft Excel-nya 1 tambah 1. Atau misalkan ada selnya itu di dalamnya ada angka, kita mau langsung jumlahin. Nah, maka selnya itu angkanya itu diganti sama selnya. Nah, untuk mempersingkatnya lagi atau untuk memperjelasnya lagi, yuk kita cek ke Microsoft Excel-nya langsung. Nah, kita udah masuk ke Excel-nya. Nah, jadi misalkan 1 tambah 1 tadi ya, misalkan. Nah, karena ada big konsepnya itu kita harus pakai sama dengan. Pertama-tama berarti kita harus tulis dulu nih sama dengan. Nah, kalau nggak pakai sama dengan, kita nggak bakal bisa otomatis menghitung. Sama dengan 1, kalau tambah itu berarti simbolnya plus, ya kan? Tambah 1, enter, jadilah 2, ya kan? Asik, betul. Kemudian misalkan di sini C1-nya ada 13, ada angka 13. Di E-nya ada angka 10. Kita mau jumlah ini C tambah D gimana? Langsung aja sama dengan C-nya diklik, plus, tambah plus, simbol plus, tambah D, kayak gitu ya. Mantap sekali, gitu caranya. Kemudian ada yang namanya pengurangan, simbolnya itu minus gitu kan ya. Jadi sama aja kayak tadi plus tadi, kalau langsung kita harus sama dengan dulu, misalkan angkanya berapa, sama dengan dulu, baru angkanya berapa dikurang berapa. Tapi kalau misalkan angkanya ada di dalam sel, berarti kita pakai selnya. Jadi sama dengan dulu, baru sel berapa dikurang sel berapa. Lanjut ke Excel ya.
Nah, misalkan tadi kita pengurangan berarti sama dengan misalkan 12 dikurang 8. Lanjut enter 4, ya kan? Udah otomatis kan. Kemudian di C-nya misalkan di sini ada angka 45, di D-nya ada angka 40. Berarti berapa pengurangannya? Kalau di selnya langsung aja kita klik selnya. Selnya diklik, baru minusnya, kemudian diklik lagi D-nya, enter, sama aja ya, gitu. Nah, lanjut ada yang namanya pembagian. Kalau misalkan pembagian itu kita simbolnya dengan titik 2, cuman kalau di Excel ini simbolnya adalah garis miring ya. Jadi kalau langsung sama aja, sama dengan dulu angkanya berapa dibagi berapa slice atau garis miringnya berapa. Tapi kalau di dalam sel kita pakai selnya berapa. Jadi sama dengan sel berapa dibagi sel berapa. Kita lanjut ke Excelnya. Jadi misalkan 16 bagi itu slice, bagi 4 sama dengan 4. Kemudian misalkan di sini ada 16 lagi, di sini ada 4 lagi. Berarti sama dengan C2 nih, sel C2 dibagi D2. Itu dia kalau ada angkanya di dalam selnya. Jadi nggak langsung diketik. Jadi tapi udah ada angkanya di selnya gitu ya. Nah, lanjut selanjutnya ada yang namanya perkalian. Nah, perkalian ini simbolnya adalah bintang. Kalau di matematika biasa kan kali, tanda kali ya, tanda X kayak X gitu. Cuman kalau di Excel kita pakainya bintang. Sama aja, sama kayak kalau langsung kita angkanya berapa sama dengan dulu angka berapa kali angka berapa. Tapi kalau di dalam Excel sama dengan di sel berapa dikali sel berapa. Langsung kita ke Excel. Kalian harus klik atau ketik dulu sama dengan ya, sama dengan misalkan 78 dikali. Nah, dikali ini kalau kalian tadi sih ibu lupa, kalau kalian mau menuliskan simbol kalian harus mencet shift dulu di keyboard, mencet shift dulu baru kita mencet simbolnya itu. Nah, ini kita save dulu, shift dulu, klik shift dulu, baru kita klik angka 8 di keyboard kalau di laptop. Nah, angka 8 ini mewakili si bintang ini. Oke. Baru dikali 4 misalkan. Nah, jadinya 312. Nah, kalau misalkan di sini misalkan C-nya ini ada di C2 ada 34. Ini ada 56, ada 67, di D2-nya ada 6, ada 7, ada 8. Nah, langsung aja kan. Kalau kita mau kalikan misalkan C2 langsung aja sama dengan C2. Kemudian pencet shift lagi terus angka 8 dikali 6. Gitu kan ya, set, jadilah 204. Kalau kayak gini berarti kita harus ngeklik lagi dong Bu, harus ngetik lagi dong? Enggak, tapi kita bisa seret. Kita bisa seret dengan kita klik nih, klik sel E2, kemudian kita pergi ke pojok sampai si kursor yang putih ini berubah jadi si hitam kursornya. Kemudian kita double klik, kita seret ke bawah. Nah, jadi dia udah otomatis nih. Jadi kita nggak usah nulis rumusnya lagi, tapi kita tinggal nyeret doang. Jadi rumusnya tetap sama, tetap akan berurutan. Nanti C3 berarti kali D3 gitu. Jadi gampang banget, tinggal kita seret-seret aja. Sama kayak misalkan kayak tadi sebelumnya, kalau penjumlahan, kalau misalkan ada banyak yang mau kita jumlahin pun kita tinggal seret aja kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya perpangkatan. Nah, perpangkatan itu simbolnya kayak gini nih, ya kan? Kayak gini. Itu apa ya? Kayak angka, kayak senyum gitu kan kalau di kayak mata gitu kan. Kalau di teks gitu. Kalau langsung dia harus pakai sama dengan, jangan lupa sama dengan angka berapa, pangkat berapa. Misalkan 10 pangkat 2. Nah, berarti kan 100. Kemudian kalau di selnya berarti kita klik aja selnya. Lebih jelasnya kita lihat Excelnya ya. Misalkan kita mau tahu berapa sih 20 pangkat 2, sama dengan dulu, kemudian kita tulis 20, kemudian kita pencet shift, kemudian kita cari pangkat. Mana pangkat? Angka 6. Shift dulu baru angka 6. Nah, jadi kan simbolnya kayak gitu. Kemudian 20 pangkat 2. Nah, 20 pangkat 2 jadi berapa? 400. Kemudian misalkan di sini ada 60, kemudian 70, di sini 80. Mau kita pangkatin 2 ya udah sama aja. Jadi sama dengan dulu, kemudian kita klik selnya sel berapa, C3 berarti, kemudian klik shift, kemudian simbolnya 6, di angka 6. Berarti C3 pangkat 2 misalkan.
Bu, kalau mau pangkat 3 bisa, pangkat seterusnya bisa, tinggal diubah pangkatnya mau berapa gitu loh. Misalkan itu 70, sama dengan kemudian kita klik C4 nya, kemudian kita pencet shift, kemudian angka 6 nya, mau pangkat berapa, misalkan mau pangkat 5 boleh, mau pangkat 6, 7, 8 dan seterusnya bisa. Nah ini dia kemudiannya kan. Nah kalau ini bisa nggak kita seret, Bu? Bisa kalau misalkan pangkatnya yang mau kita cari tetap pangkat 2. Tapi kalau misalkan yang ini mau di pangkat 2, yang ini pangkat 3, yang ini pangkat 5 kan nggak bisa, karena pangkatnya nggak sama. Jadi nggak bisa kita seret. Yang bisa kita seret yang pangkatnya yang mau kita cari itu harus sama pangkatnya gitu. Kemudian ada yang namanya akar, simbolnya kayak gini, kayak kalian udah tahu belajar di SMP pernah kan ya, akar. Kalau langsung sama, kita klik sama dengan, tapi rumusnya itu kita ketik yang namanya ada hurufnya SQRT. Jadi kita ketik dulu sama dengan, terus huruf S, huruf Q, huruf R dan huruf T. Nah kemudian baru kita kurung buka angka berapa yang mau kita cari akarnya. Misalkan angka 100, akar dari 100 berapa ya? Berarti kita sama dengan SQRT, kita ketik kemudian kurung buka, kita ketik 100 dan langsung kurung tutup gitu ya. Tapi gimana Bu kalau misalkan ada angkanya di dalam sel? Ya udah, berarti sama dengan, tetap kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik SQRT dan juga kita tinggal ketik tanda buka, tanda kurung buka, baru kita klik selnya sel di mana, kemudian kurung tutup. Sama aja kayak gitu. Yuk kita lihat Excelnya. Misalkan kita mau cari berapa sih Bu akar dari 400 tuh berapa? Berarti kan sama dengan, kita tulis dulu sama dengan huruf S, huruf Q, huruf R, huruf T ya. Kemudian kurung buka 400 kita ketik. Nah, kurung tutup. Oh, berarti 400 itu akarnya dari 20 gitu ya. Kemudian misalkan di sini ada 169, ada 144, 121. Bu, ini akar dari berapa ya? Berarti sama aja, kita tulis sama dengan SQRT di kurung buka. Kemudian kita klik C3-nya, ya gak? Kemudian kurung tutup. Oh, ternyata 169 itu adalah akarnya dari 13. Kalau kayak gini bisa nggak Bu diseret ke bawah? Bisa, karena kita mau mencari akarnya sama gitu ya. Kita langsung seret aja ke bawah. Set, jadi 144 akar 12, 121 akarnya 11.